kita di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap dalam istiqomah dalam berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pada para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukurillah sampai dengan subuh ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, berdoa, berzikir dan juga dilanjutkan dengan mengtadaburi Al-Qur'an yang dipandu oleh yang terhormat Ustaz Haris Saparjan LC Al-Hafidh ya, yang sudah sama-sama kita ketahui di pekan ketiga ini untuk mengtadaburi Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita memasukkan kita kepada kelompok orang yang cinta Al-Qur'an. Ya, bahkan disebut orang yang cinta Al-Qur'an itu disebut ahlul bukan ahlul Qur'an, Pak, ahlullah. Ya, disebut ahlullah. Ya. Jadi orang yang cinta kepada Al-Qur'an, gemar baca Al-Qur'an disebut ahlullah, ahlinya Allah, keluarganya Allah. Nah, jadi kalau sudah kita cinta kepada Al-Qur'an, sering membacanya, mengtadaburinya dan mengamalkannya sedikit demi sedikit, maka itu adalah disebut ahlullah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk kepada ahlinya Allah. Ya, kalau dalam di bahasa kita kannya ya keluarga Allah gitu, tapi bukan berarti ada bapak, ibu, anak, kemudian ada cucu dan sebagainya, bukan itu maksudnya. Ya, tapi ahlullah ya. Yang mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mencintai Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tadabbur kita adalah takut kepada Allah, Ustaz. Apa? Takut kepada Allah. Ya, nanti di dalam beberapa Al-Qur'an. Nah, dalam Al-Qur'an itu ada takutnya, itu ada khauf, ada khosyah, itu dalam Al-Qur'an. Min khosyatillah, ada khaufillah dan sebagainya. Mari kita kaji nanti bersama. Kapan harus ada khosyah, kapan ada khauf. Mari kita sama-sama ikut dan buka dulu pengajian ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan materi di subuh pagi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, di pagi hari ini kita akan membahas tentang surat Ali Imran ayat 175. Di mana ayat ini Allah mengingatkan kita, Bapak Ibu, tentang rasa takut di dalam diri kita. Bagaimana seharusnya kita memiliki takut yang sesungguhnya di hadapan Allah. Mungkin rangkaian kita ke masjid, mendengarkan kajian, melaksanakan sholat malam, baca Quran, itu adalah rangkaian takut kita, rasa takut kita kepada Allah. Bahkan kita berbuat baik juga merasa takut pada Allah untuk senantiasa setiap rangkaian hidup kita, ibadah kita hanya mencari
ridho Allah. Maka rasa takut yang dimiliki seorang beriman haruslah menguat dalam dirinya untuk senantiasa menjadikan dirinya semakin dekat dengan Allah. Jadi kuncinya Bapak Ibu di pagi hari ini adalah kita mengkaji takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian tadabbur surat Ali Imran. Tadabbur Quran surat Ali Imran ayat 175. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah. Jadi seseorang kalau menjadikan dirinya ingin semakin takut kepada Allah, berarti dia sudah mengantarkan dirinya ingin semakin dekat dengan Allah. Karena apa? Karena takut ini harus dimiliki. Ada dua yang harus kita miliki itu. Pertama takut, yang kedua roja. Ya, jadi harus seimbang. Takut, roja. Roja ini harap. Khauf war roja. Khauf adalah takut kepada Allah, roja juga berharap kepada Allah. Nanti insya Allah kita bahas juga. Sekarang kita bahas al-khauf dulu. Takut dulu kepada Allah. Dan takut ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah merupakan bagian dari keimanan kita. Karena apa? Karena kalau kita tidak takut mungkin tidak bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah. Tapi kalau takut kita merasa amal-amal ibadah kita ini bisa jadi ya Allah diterima atau tidak. Nah itu takut. Nah kita takut tidak diterima, berharap diterima. Nah itu salah satu keimanan seorang muslim. Makanya di dalam kisah-kisah para sahabat, mereka selalu merasa takut Pak. Selalu merasa takut amal ibadah mereka tidak diterima. Atau mereka takut kalau ada berita tentang ayat-ayat munafik, mereka takut bagian dari orang-orang munafik. Kalau berbicara tentang ayat-ayat fasik, mereka takut khawatir masuk bagian dari orang-orang fasik. Nah itu. Jadi kita butuh diri kita senantiasa untuk menjadi bagian dari ini semua. Di slide berikutnya. Nah ini kita akan membahas terus. Nah ini. Al-khawf, rasa takut. Rasa takut ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah adalah ibadah hati. Nah ini. Jadi kita harus pahami khauf, roja, bahkan nifak itu ibadah apa? Amalan-amalan hati. Ataupun kalau pokoknya ada berbicara tentang rasa ini adalah hati. Jadi amalan-amalan hati juga itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Yang harus kita kuatkan dalam diri kita. Al-khawf, ya, rasa takut kita itu hanya kita persembahkan untuk Allah, bukan untuk yang lain. Jadi tidak ada sedikit pun takut terhadap manusia, apalagi takut dengan jin, apalagi takut dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Semua makhluk Allah yang hanya kita takuti hanyalah kepada Allah, pemilik alam semesta ini, Bapak Ibu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah lah yang ada di langit maupun ada di bumi. Berarti kita harus senantiasa takutnya, setakut-takutnya hanya kepada Allah. Memang makanya di dalam Al-Quran Bapak Ibu sering kita baca ya, ataupun sering kita dengarkan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Janganlah kalian takut sedikit pun kepada mereka, janganlah kalian merasa sedih. Nah itu ternyata amalan hati yang harus kita persiapkan dalam diri kita. Makanya saya bilang tadi, salah satu, boleh saja Bapak Ibu nanti kita melaksanakan sujud, ruku, sholat subuh, tetapi dari rumah ke masjid jalannya itu ada rasa takut di dalam hati kita bahwa kita beramal ini untuk mencari ampunan dari Allah. Bisa juga takut apa? Takut karena api nerakanya, boleh, tidak ada masalah. Yang penting rasa takut dari hati kita yang paling dalam ini Bapak Ibu adalah mengantarkan kita semakin dekat dengan Allah.
Kan kalau takut dengan api neraka, takut amal tidak diterima, jadi kan semakin apa? Semakin semangat beribadah. Nah, itulah yang disebut dengan amalan ataupun ibadah hati. Banyak ibadah hati yang lain, khusus pagi ini kita harus membahas tentang ibadah hati, tentang takut. Takutnya seorang hamba kepada Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sama dengan kita tawakal. Tadi Ustaz Asep menyampaikan bahwa fatawakkal 'alallah. Tadi di rakaat pertama kita nyebut bahwa orang yang diberikan hadiah oleh Allah itu berupa surga yang mengalir mata air di dalamnya, alladzina sabaru 'ala rabbihim yatawakkalun, adalah mereka yang sabar. Nah, sabar juga amalan hati. Wah, ini luar biasa. Ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa ketidaknyamanan di dalam diri kita, dalam keluarga kita, ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita senangi, tidak suka, itu harus sabar. Makanya kata Allah, orang yang sabar dan dia bertawakal, kembalikan dirinya segala sesuatu kepada Allah, itu ibadah hati, amalan hati yang akan dapat besar pahalanya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan dalam dirinya. Begitu juga cinta kepada Allah. Apa bukti cinta kita? Bapak Ibu ke masjid setiap hari, khusus bapak-bapak 5 waktu ke masjid, itu bukti cinta kita kepada Allah. Makanya ada doa yang diajarkan Rasul agar kita mendapatkan cinta Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Nah, mungkin sudah hafal ataupun belum hafal, saya ulang. Bisa bapak-bapak, ibu-ibu diikuti saja. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kullu amalin yuqarribuni ila hubbik. Nah, itu adalah amalan cinta agar kita mendapatkan cinta kepada Allah. Kata Allah di dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Di ayat ini doanya yang tadi. Ya. Nanti dibuka surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran di awal-awal, ya, kalau kita buka itu di lembaran ketiga, di halaman kelima berarti 1, 2, 3, 4, ya, ayat halaman kelima. Apa kata Allah? Jika kamu mencintai aku, kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Ikuti Allah dan Rasulnya, maka kita akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sudah cinta Allah yang kita harapkan, Bapak dan Ibu, cinta Allah yang kita dapatkan, cinta Allah yang kita doakan, itu akan Allah berikan kepada kita. Bagaimana cirinya? Orang mendapatkan cinta Allah, mudah beribadah, mudah beramal solih, mudah ruku dan sujud, mudah berzikir kepada Allah, dimudahkan semua amal ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya doa tadi, Allahumma, ya Allah, inni, aku as'aluka, meminta kepadamu, hubbak, cintamu. Nah, ini penting. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu, meminta, memohon kepadamu cintamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang-orang yang engkau cintai. Nah, Bu, Pak, dan cinta orang-orang yang engkau cintai. Maknanya yang mencintai Bapak Ibu itu adalah itu sudah mendapatkan cinta dari Allah, orang tersebut cinta kepada kita. Gitu. Kemudian wahubba kullu amalin yuqarribuni ila hubbik, dan cinta, ya, setiap amalan yang dapat mendatangkan cintamu kepadaku. Maknanya Bapak Ibu, kita meminta kepada Allah, amalan-amalan yang kita lakukan itu
dapat mendatangkan cinta Allah kepada kita. Jadi setiap amal yang kita lakukan datang cinta Allah itu. Nah, itu kita boleh berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan Rasul tadi. Apa amalan yang bisa kita lakukan yang dapat mendatangkan cinta Allah kepada kita? Salat berjamaah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayu ahabbul i'amal indallah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu, kata Rasul. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bisa melakukan tiga ini, datanglah cinta Allah kepada kita. Di kesempatan yang lain, banyak amalan-amalan yang mendatangkan cinta Allah kepada kita. Nah, di antaranya khauf ini, kita merasa takut kepada Allah, maka amalan ini yang dapat mendatangkan cinta Allah kepada kita. Berikutnya, nah, di dalam Islam, Allah mengajarkan kepada kita, kenapa ada rasa takut, Bapak dan Ibu? Karena rasa takut ini dapat meninggalkan maksiat. Karena kan orang yang sudah bermaksiat tidak mungkin takut kepada Allah. Nah, gitu. Tapi kalau orang rasa takut yang kuat dalam dirinya, dia akan meninggalkan maksiat. Apa saja maksiatnya? Contoh, ada seorang pemuda. Di dalam hadis dijelaskan, al-yauma la yadhul illa dhilluk. Hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. 7 manusia, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Tidak ada naungan yang lain kecuali naungan dari Allah. Nah, 7 golongan itu diantaranya Bapak dan Ibu. Yang pertama, pemimpin yang adil, al-imamun adil, imam yang adil. Dan di antara yang tadi juga di bawahnya itu ada namanya ar-rijal, seseorang yang takut sekali kepada Allah. Maka diceritakan di dalam hadis itu, seorang pemuda di suatu tempat bertemu dengan wanita yang sangat cantik, dan wanita yang sangat cantik itu ingin mengajak berzinah dengan dirinya. Kemudian sudah ingin melakukan perzinahan tersebut. Kemudian pemuda tersebut langsung berkata, "Inni akhafullah." Aku sangat takut kepada Allah. Menggunakan khauf ini, khauf takut. "Inni akhafullah." Aku takut kepada Allah. Langsung beliau meninggalkan wanita yang cantik tadi dan tidak jadi berzina. Inilah yang disebut dengan takut dan tidak jadi melaksanakan maksiat. Karena takutnya yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka khauf yang benar itu memang rasa sangat tunduk takut kepada Allah. Mungkin orang bisa tersungkur di sepertiga akhir malam menangis mereka kepada Allah karena takutnya amal-amal ibadah kepada Allah, karena takutnya tidak diterima amal ibadahnya, karena takutnya karena maksiat yang pernah dilakukannya. Itu yang disebut dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jelaskan di yang berikutnya makna khauf. Khauf berarti rasa takut, ya, atau khawatir atau cemas terhadap sesuatu yang membahayakan kita. Apa membahayakan kita, Bapak Ibu? Bisa jadi misalnya yang membahayakan kita tidak diterima amal ibadah kita. Apalagi takut pada neraka. Takut dengan ibadah kita, ruku sujud tidak diterima oleh Allah. Takut dengan kematian. Takut dengan kematian, takutnya karena kurang amal ibadah. Kalau ditanyakan, kenapa takut? Takut mati, Ustaz. Padahal di dalam surat Al-Fussilat, Pak, Bu, ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Coba perhatikan sana, ada ayatnya. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat ini Bapak dan Ibu, para ulama di dalam tafsirnya menjelaskan adalah tentang menghadapi kematian. Nah ini, jadi di ayat ini Bapak dan Ibu adalah menghadapi kematian, yang kematian itu nyata di depan mata kita. Nggak tahu kapan, ya tidak ada yang mengetahui itu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ada ajal seseorang sudah datang, mereka tidak bisa mengakhirkan, mereka tidak bisa juga mengawalkan. Ya, bisa jadi kita lagi di masjid seperti ini dipanggil oleh Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan rumah Allah, dalam keadaan ta'lim, zikir. Semoga Allah berikan rezeki kita husnul khotimah. Amin. Apa kata Allah di dalam surat Fussilat itu Bapak Ibu? Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Rabb kami hanyalah Allah. Ini keyakinan seorang beriman. Rabb kami hanyalah Allah. Kita pahami kata Rabb. Rabb artinya mengatur, tauhid rububiyah, kemudian mengelola, menjamin rezeki hambanya. Kemudian Rabb artinya pula yakin dengan segala sesuatu kita kembali kepada Allah. Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kepada hambanya segala sesuatu kemudahan. Kita yakin kepada Allah. Ini harus kita yakini pertama kali. Innalladzina qalu rabbunallah, Rabb kami hanyalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Bapak dan Ibu, istiqomah ini memang sesuatu perjuangan. Ke masjid setiap hari itu harus istiqomah. Perjuangannya istiqomah luar biasa. Baca Quran walaupun hanya satu halaman satu hari, itu butuh juga istiqomah. Istighfar kita sebelum azan subuh, 15 menit, 10 menit sebelum azan subuh, istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang panjangnya. Atau yang pendeknya, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau lebih pendek lagi, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita ucapkan 100 kali dalam sehari sebelum azan subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Kita istiqomahkan, maka kita dirindukan surga, kata Allah. Dirindukan surga, Bapak Ibu. Apalagi seseorang yang dimana mereka dimudahkan baca Quran, zikir, kemudian mereka bersedekah walaupun 1.000, 10.000 sehari, mereka istiqomah. Kata Rasulullah SAW, afdalu amal indallah dawamuha wa inqal. Amalan yang paling paling utama di sisi Allah, terus menerusnya istiqomah walaupun sedikit. Nggak apa-apa Bapak Ibu sedikit, tapi mengantarkan cinta Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Nah, kemudian kita pindah ke ayat tadi. Kata Allah apa? Di dalam Allah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu. Nah, ini perlu kita pahami. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Bapak dan Ibu, di dalam surat Al-Qadar yang kita hafalkan, Al-Qadar itu kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi. Tanazzalul malaikah. Di sana bahasanya tanazzalu. Tetapi di surat Al-Fussilat ini bahasanya tatanazzalu. Ada 2 huruf ta-nya. Kata para ulama, tatanazzalu dengan tanazzalu ini beda wazannya.
beda wazan bahasa Arabnya. Kalau tanazalu fa'ala, ya, tanazalu fa'ala, ya. Kalau di tatanazzalu tatafa'ala, sering ataupun rutin, yang sifatnya rutin. Kalau tafa'alu sekali saja. Tapi kalau ditambah tatafa'alu berarti terus menerus, Ustaz, ya. Terus menerus dilakukan. Berarti seseorang yang menyebut Rabbnya hanyalah Allah, mereka istiqomah dalam ibadah, malaikat akan bersamanya selalu, mendampinginya, membersamainya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah terus menerus malaikat kepada mereka, menyampaikan apa? Alla takhafu, janganlah kalian takut. Wala tahzanu, janganlah kalian sedih. Nah, kata ulama tafsir, Pak, Bu, menyampaikan takut di sini, jangan kalian takut mati. Kalau sudah istiqomah, kalau sudah Rabbnya hanyalah Allah dan istiqomah dalam beribadah, jangan kalian takut mati. Jangan kalian pula bersedih. Bahkan ketika wafatnya orang tersebut, diberi kabar gembira oleh malaikat yang selalu mendampinginya. Wa absyiru, kata Allah, berilah kabar gembira kepada mereka bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah disiapkan untuk mereka. Masya Allah. Ayat ini Bapak Ibu menyampaikan kepada kita bahwa ketika seorang nanti wafat, ketika mereka wafat, malaikat membisikkan kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, wahai fulan, wahai fulanah, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, surga untukmu. Surga untukmu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita rasa jangan takut dalam diri kita, jauh dari ketakutan, hanya takut kepada Allah saja. Bahkan Allah membisikkan dengan malaikatnya, jangan takut untuk wafat, dan diberikan kabar gembira. Wajar saja ada orang yang kita lihat wafatnya senyum, bahagia, karena dibisikkan dengan surganya Allah. Semoga kita mendapatkan hadiah itu, dan kita mendapatkan wafat nanti dalam keadaan tersenyum, bahagia. Sudah selesai dunia ini, capek, lelah, ya. Kalau sudah wafat waktunya, kita sudah capek ibadah, lelah beribadah, kemudian bolak-balik ke masjid, baca Quran. Makanya ulama-ulama terdahulu Bapak Ibu, baca Qurannya ada 5 juz sehari, ada 3 juz sehari. Untuk apa? Persiapan kematian. Saya membaca kitab Imam 10 qiraah sab'ah qiraah asyarah. Kenapa ada seorang ulama? Ulama ini umurnya sampai 97 tahun. 97 tahun dia sudah menghatamkan Quran sebanyak 18.000 kali. 18.000 kali menghatamkan. Ditanyalah oleh saudara perempuannya, "Ya Syekh, ya akhi, wahai saudaraku," karena saudaranya mau, apa yang engkau persiapkan? Karena takutnya ini, karena kalau kadang-kadang kan orang takut itu harus banyak persiapan. Takut mati banyak persiapan ibadah seharusnya. Bukan takut mati karena apa? Takut kurangnya ibadah, kurangnya amalan kita. Tapi justru takut itulah semakin banyak kita ibadah kepada Allah. Dijawablah oleh Syekh ini, ulama Ahlul Quran ini, "Wahai saudaraku, ya ukhti," katanya, "aku sudah persiapkan puluhan tahun ini untuk menghadapi kematian." Bayangkan Bapak Ibu, puluhan tahun dia persiapkan untuk menghadapi kematian. Engkau tahu tidak apa yang aku persiapkan menghadapi kematian ini? Kata saudaranya, "Ya, aku tidak tahu apa yang kau persiapkan." Dijawablah oleh Syekh ini, "Aku persiapkan puluhan tahun untuk menghadapi kematian." Dengan apa caranya? Dengan aku menghotamkan Quran. Engkau boleh lihat tulisanku, setiap khotam Quran aku tulis katanya. Masya Allah. Sekali dilihat Bapak Ibu, beliau menghotamkan Quran seumur hidupnya sebanyak 18.000 kali.
Dibagi saja. Kalau 97, kalau dia taruh aja lah 90 tahun lah. 90 tahun dibagi 18.000 dibagi 90. Berapa itu Pak Herman? Saya sudah hitung, kalau tidak salah khotamnya 2 sampai 3 hari. Setiap 2 sampai 3 hari itu khotam. Kenapa engkau mempersiapkan ini? Karena bacaan Quran itu memang zikir kepada Allah. Bentuk takut seorang hamba kepada Allah. Banyak membaca Quran semakin takut kepada Allah. Dan membaca Al-Quran ini diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang hamba-hamba Allah yang beriman, perbanyaklah kalian teruslah kalian berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Dan Rasul menyampaikan, afdalu zikir tilawatul Quran. Seutama-utama zikir adalah membaca Al-Quran. Bapak dan Ibu, tadi kita diingatkan dengan hadis yang di awal oleh Ustaz Asep. Bagaimana ahlul Quran itu menjadi ahlullah. Ya, karena dan hamba kepercayaan Allah kemudian disebut dengan ahlullah wa khassatuh, hamba khusus dari Allah karena senantiasa membaca Quran dan memahami Al-Quran. Nah, kita sekarang ini membaca dan memahami Al-Quran. Gitu Pak ya, Bu. Secara syariat, khauf adalah rasa takut seorang hamba kepada Allah. Karena menyadari kebesarannya, keagungannya, serta akibat buruk dari murka dan azabnya karena bermaksiatnya. Jadi kalau kita kuat semakin takut kepada Allah, itu kita perlu ini Bapak Ibu. Takut. Mungkin kalau takut kuat, bisa jadi kita suka terbangun di sepertiga akhir malam. Saya suka gini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini kan mahalul khoto' wa nisyan. Manusia itu tempat takut, tempat salah dan lupa. Ya, tempat salah dan lupa. Maknanya apa? Kita bisa lalai. Tapi kalau kita ingat kematian, takut kepada Allah, jadi semangat tuh ibadah. Jadi bangun tuh sepertiga akhir malam. Tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maknanya bukan apa? bukan begadang, Pak Herman ya. Tapi lambung mereka jauh dari tempat tidur itu menggambarkan Bapak Ibu salat malam. Salat malam. Berdiri baca Quran. Jadi berdirinya itu jadi gini gambarannya tuh. Tatajafa junubum. Ini tempat tidur kita. Jadi di sebelah tempat tidur kita itu harus ada tempat sholat. Tempat sholat kita di sini. Nah kita Allahu Akbar. Nah itu tuh lambung kita. Nih lambung kita jauh dari tempat tidur. Itulah disebut dengan tatajafa junubuhum anil madaji'i yada'una. Tapi ingat. Jauh dari tempat tidur itu. Mereka sholat malam yada'un. Mereka berdoa kepada Allah. Yada'una rabb khawfaf. Nah ini kata-kata yang tadi. Rokat kedua kita baca. Khawfa, kata takut juga. Mereka jauh, lambung mereka jauh dari tempat tidur, sholat malam, dan berdoa kepada Robnya rasa takut yang sangat kuat. Khawfa, wa toma'ah. Tapi di sini kata toma'ah itu harap. Ada takut dan harap. Maknanya mereka berdoa kepada Allah, khawfa wa toma'ah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka berinfak. Berarti di sini sholat, zikir, ada ibadah hati, takut, dan ada ibadah harap, hati juga harap kepada Allah, dan berinfak, bersodakoh. Maka infak dan sodakoh yang terbaik itu pada subuh. Ibu, bapak silakan, mungkin ada canceling di rumah, ataupun mau pergi masjid, ada canceling tuh di sana tuh. Silakan, itu ibadah sodakoh yang terbaik. Kenapa rajin sodakoh Ustaz? Karena orang yang rajin sodakoh, kata Allah, fa'asaddaqu akum minas solihin. Bersedekahlah kamu menjadi bagian dari hamba Allah yang solih. Karena penyesalan seorang yang wafat, ketika suatu hari nanti wafat, penyesalan pertamanya bukan karena sholatnya, bukan karena jihadnya, bukan karena zikirnya, karena kurang bersedekah.
maka rajinlah bersedekah. Jadi setiap hari itu Pak, Bu, usahakan sedekah agar kita tidak menyesal pas wafat nanti, pengen kembali sedikit sebentar saja ya Allah, pengen kembali ke dunia agar hamba bersedekah. Nah, udah nggak ada waktu lagi. Tapi kalau orang rajin bersedekah, itu salah satu bentuk ketakutannya kepada Allah. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Nah, ini berikutnya dalil surat takut, tentang takut. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Oleh karena itu, janganlah kalian takut kepada mereka. Manusia banyak takut kepada manusia yang lainnya. Karena jabatan misalnya. Ya. Karena yang lainnya lah banyak. Tetapi takutlah kepada Allah. Takut kepada Allah ini bentuk kita mengesahkan Allah. Bentuk kita sebagai hamba Allah yang benar-benar takut sesungguhnya kepada Allah. Khauf artinya bukan panik atau teror, tetapi khauf ini kita takut bermaksiat kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Ala taatillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita usahakan diri kita semakin takut kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut berikutnya. Nah, ini saya tulis, khauf adalah ciri keimanan. Kenapa Pak Ibu? Karena orang yang beriman itu cirinya semakin takut kepada Allah. Salah satunya ayat orang yang berilmu, ulama itu min khosyatillah. Tadi disebut juga ada kata khauf, ada khosyah. Takut yang sebenarnya kepada Allah dalam kemaksiatan, maka mereka benar-benar ada khauf yang kuat kepada Allah. Khosyah yang khusus disebut takut juga, mereka memiliki ilmu terhadap ketakutan mereka itu. Apa yang disebut? Min ibadil ulama adalah orang yang takut kepada Allah itu disebut khosyah karena ilmunya. Nah, ini perlu garis bawahi. Karena ilmunya. Kalau khauf yang kita lakukan, yang kita pahami di pagi hari ini, khauf yang memang sifatnya ketaatan. Kita tahu takut api neraka, semakin taat kepada Allah. Takut berbuat maksiat, kita jauhi maksiat, itu khauf yang dalam bentuk seperti itu. Tapi khosyah lebih kepada seseorang yang memang digandengkan. Kalau kita berilmu dengan takut terhadap sesuatu itu disebut dengan khosyahnya. Takutnya dalam bentuk, oh ini adalah semakin kita jauh dari maksiat, karena maksiat itu adalah perbuatan yang seseorang jauh kepada Allah, maka kita harus berusaha bagaimana maksiat ini tidak kita lakukan. Dan ilmunya itulah disebut dengan kita takut karena kepada Allah, karena khosyah tadi. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bentuknya Allah memberikan kepada kita bagaimana kita menguatkan khauf setiap hari dalam diri kita, terus mencari ilmu. Ya, kalau ulama takutnya karena mendapatkan ilmu yang begitu besar, begitu banyaknya, ulama tersebut salah satu di antara cirinya mereka takut, ya, dalam artian paham bagaimana murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut dalam bentuk takut kepada neraka saja, maka tidak terjadi bermaksiat, itu dalam bentuk ketakutan khauf min khaufillah. Jadi man khaufa, barang siapa yang takut, maka mereka senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada makhluk membuat lari, takut kepada Allah membuat hamba mendekat. Dan rasa takut ini Bapak dan Ibu, bagaimana seseorang yang akan mendapatkan perlindungan langsung kepada Allah. Perlindungan dari Allah itu karena rasa takut yang mendalam dalam diri kita. Misal Bapak Ibu, ya, takut bermaksiat, maka kita akan dilindungi oleh Allah, terjauhkan dari maksiat itu. Ada rasa takut dulu dalam hati kita, karena ada ibadah hati. Contoh lagi, misalnya seseorang yang melewati mau tidur di malam hari,
takut tidak melaksanakan sholat malam. Ini takut juga nih, ibadah juga. Takut karena kebiasaannya sholat malam, jadi takut tidak melaksanakan sholat malam. Maka nanti dalam perlindungan Allah, dia akan dibangunkan di sepertiga akhir malam. Walaupun tanpa alarm. Jam beker. Aman insya Allah. Karena dibangunkan oleh Allah. Karena rasa takut yang tinggi dalam dirinya. Orang yang takut kepada Allah, contoh, hari ini merasakan yang biasa dia lakukan adalah baca Quran. Kemudian dalam sehari dia tidak membaca Quran. Rasa takut dalam dirinya, ya Allah. Rasa kurang dalam dirinya, ya Allah. Hamba hari ini belum baca Quran. Maka itulah rasa takut yang dilindungi oleh Allah. Akhirnya dia bisa baca Quran ataupun dia berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah karena kekurangan ibadahnya tadi. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah bentuk iman sebenarnya. Takut itu adalah iman yang kuat kepada Allah yang tadi saya sampaikan. Khauf itu adalah ciri keimanan. Kalau orang merasa sholat tidak ada rasa takut lagi, meninggalkan sholat, itu maknanya keimanannya jauh dari ketakutan kepada Allah. Kebiasaannya baca Quran, kemudian dia tidak lagi membaca Quran, itu maknanya dia tidak merasa takut lagi ditinggalkan oleh Allah. Dan orang yang merasa takut, merasa kurang, hari yang biasanya ibadahnya itu seperti membaca Quran, sholat berjamaah, sholat malam, zikir kepada Allah. Di hari itu tidak lakukannya, dan dia merasa takut, maka yakinlah keimanan yang ada di dalam dirinya begitu kuat. Karena sudah ditancapkan oleh Allah, keimanan yang amik, keimanan yang dalam dirinya. Karena kebiasaan taatnya kepada Allah, ketika dia tidak melakukan, dia merasa kehilangan. Dia merasa ketakutan. Itulah iman. Coba saja Bapak dan Ibu, santai di rumah. Misalnya bapak-bapak nih, azan, cuek aja. Coba aja Mas mau coba, tapi jangan sampai pas dicoba meninggal, jangan sampai. Bahaya nanti. Pastilah nggak nyaman hati itu. Hati itu rasa gimana gitu. Kalau air itu menggelegak gitu, nggak nyaman. Pengen cepat ke masjid. Nah itu iman. Itu ada rasa takut dalam diri kita. Pengen hari itu biasanya pada subuh baca Quran ataupun pada maghrib baca Quran, pengen baca Quran. Ataupun yang biasa melaksanakan ibadah saum Senin Kamis ataupun nanti Asyura, ya 10 Muharram, pasti ingin melakukannya. Karena orang yang takut kepada Allah dimudahkan ibadah dalam kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berikutnya. Perbedaan antara takut dan putus asa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-khawf adalah rasa takut yang mendorong seseorang untuk taat dan menjauhi maksiat. Ini. Jadi Pak Ibu, al-khawf, takut kepada Allah yang mendorong mereka, seseorang tersebut untuk taat, senantiasa taat dan menjauhi maksiat. Al-ya'su yang disebut dengan putus asa adalah putus asa dari rahmat Allah, dan ini termasuk sifat yang tercela. Jadi tadi saya bilang kalau takut karena ilmunya yang seperti para ulama sehingga mereka taat kepada Allah, maka digunakan dengan kata-kata min khosyatillah ataupun khosyah. Kalau takut yang mendorong seorang untuk taat dan menjauhi maksiat, itu khauf artinya. Allah melarang hambanya berputus asa, dan silahkan untuk sebanyaknya takut kepada Allah, khauf,
Karena khauf itu dan harus seimbang dengan roja. Roja itu harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim tidak boleh merasa aman dari azab, tentunya. Seorang muslim tidak boleh merasa aman dari azab, tapi juga tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Bapak dan Ibu dimuliakan oleh Allah, begitu pentingnya seseorang merasa takut dalam dirinya karena dia ibadah hati. Maka Bapak, Ibu silakan rasa takut untuk mendorong taat kita kepada Allah, itulah khauf yang luar biasa. Nah, di dalam surat ayat terakhir yang ingin saya sampaikan hari ini, di dalam surat An-Naziat, wa amma man khaufa. Itu takut juga kan? Khauf. Wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wah. Bapak dan Ibu, hadiah takut itu apa? Ini Allah berikan kepada kita. Barang siapa yang takut, man khaufa, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khaufa maqama rabbih, takut dia kepada Allah, wa nahan nafsa anil hawa, dan menjauhi kemaksiatannya. Misal seseorang takut kepada Allah dan ketika melaksanakan maksiat tiba-tiba tertegun hatinya untuk tidak melaksanakan maksiat tersebut. Baru seperti itu Bapak dan Ibu, mereka takut kepada Allah dan tidak jadi melaksanakan maksiat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa, menahan dirinya anil hawa. Wa nahan nafsa anil hawa. Hawa itu hawa nafsu. Hawa nafsu dalam melaksanakan kemaksiatan. Kemudian dia takut kepada Allah dan menahan nafsu dari kemaksiatan tersebut. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wah. Maka dia akan mendapatkan surganya Allah yang berupa surga jannatul ma'wah. Masya Allah. Baru takut dan tidak melaksanakan maksiat. Apalagi mereka takut, ibadahnya tenang, bahagia, diberikan hadiah yang besar kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, makom yang takut berikutnya, mereka tenang dalam ibadah. Mereka mendapatkan ridho Allah. Bukan karena takut maksiat yang dilakukannya, tapi mereka tenang, hatinya itu tenang dalam ibadah kepada Allah. Dipanggillah oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, orang yang tenang beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian kepada Allah dengan ridho serido-ridonya dari Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam menjadi hambaku, kata Allah. Ibadi ini Bapak Ibu adalah mereka yang semakin sangat taat kepada Allah. Sehari-harinya semakin taat kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surgaku. Hadiahnya surga Allah langsung. Terserah Allah mau memberikan surga apa saja. Yang jelas orang yang taat ibadahnya, surganya surga Allah. Tapi orang yang baru takut dan menahan hawa nafsu untuk bermaksiat kepada Allah, tetap diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, betapa beruntung orang yang dijauhkan oleh Allah dari maksiat. Semoga kita dijauhkan dari Allah setiap hari dari maksiat. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah agar terjauhkan dari maksiat. Silakan berikutnya yang terakhir, keutamaannya. Keutamaan takut itu Bapak Ibu mendapatkan keutamaan dari sisi Allah, karunia dari begitu besar dari Allah. Dijauhkan dari siksa api neraka. Semoga kita terjauhkan dari siksa api neraka semuanya. Amin. Bersama pasangan hidup kita, kedua orang tua kita, anak-anak kita. Termasuk golongan yang mendapatkan naungan Allah. Salah satu cirinya berzikir kepada Allah saat sendiri hingga meneteskan air mata. Bisa Ibu, silakan. Sendiri sepertiga akhir malam sampai meneteskan air mata, itu salah satu bentuk
takut kepada Allah. Mata yang menangis dan takut kepada Allah, dua mata yang dilindungi oleh Allah dari api neraka. Pertama, mata yang berzikir, yang menangis hanya kepada Allah ketika mereka sendirian. Itu mata yang dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, mata yang berjaga-jaga ketika berperang di jalan Allah, ribat namanya. Itu dua mata yang tidak disiksa dari api neraka. Semoga kalaupun yang kedua kita tidak dapatkan, yang pertama kita takut kepada Allah, mata yang menangis di sepertiga akhir malam. Amin ya rabbal alamin. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Seseorang yang menyendiri untuk berzikir kepada Allah, lalu kedua matanya meneteskan air mata. Masya Allah. Ya, silakan banyak-banyak menangis kepada Allah di sepertiga air malam. Ini mengantarkan kasih sayang Allah kepada kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah bimbing kita selalu dalam keadaan takut kepadanya, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang menuju min khasyatillah. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hatur nuhun, jazakumullah khairan katsira atas perhatiannya di pagi hari ini. Semoga Allah sayangi kita dan berkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini salah satu di antara amalan hati yang harus kita perkuat ya dalam keseharian kita. Jadi ada ini Pak Herman. Ada takut dan tadi ada khosyah ya, dua-duanya itu. Kemudian nanti ada lagi kalau sudah tingkatannya itu ada raghbah ya. Jadi itu juga diartikan juga takut. Nah, mangga silakan bapak-bapak yang akan atau ibu yang mungkin masih kurang jelas atau mungkin belum tahu sama sekali, silakan diberi waktu. Mangga Pak Yusuf. Pak Ari, Bade. Mangga silakan Pak Ari. Terus dicepeng mikna mangga Pak Ari, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya mau tanya Pak, tapi ini sedikit agak di luar tema tadi. Silakan Pak. Masalah sholat. Sholat, kalau kita sholat subuh atau maghrib atau isya, kita ketinggalan rokaat pertama Pak. Ya. Bukan ketinggalan, tapi terlambat. Ya. Imam sudah membaca Fatihah, Ya. kemudian imam membaca surat, Ya. ya kita baru masbuh. Ya. Itu sebaiknya kita nanti setelah terakhir itu, setelah waktu saat itu kita membaca Fatihah atau mendengarkan surat itu, karena di Quran ada perintah untuk mendengarkan apa yang dibaca imam itu. Ya. Nah, kalau kita tidak membaca Fatihah tapi mendengarkan imam membaca surat, nanti terakhirnya harus nambah satu rakaat atau bagaimana itu? Baik. Itu saya masih agak rancu di situ. Baik Bapak. Untuk subuh, maghrib dan isya. Baik Terima Bapak. kasih. Ya. Baik, silakan Pak Yusuf, mangga Pak Yusuf. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang rasa takut ini, salah satu untuk menghilangkan rasa takut adalah memperbanyak sedekah ya Ustaz. Iya. Tadi dicontohkan oleh Ustaz bahwa sedekah setiap subuh itu bagus katanya kan. Dengan contoh, katakanlah ibu bapak punya canceling di rumah, setiap subuh masukinlah berapa saja kan gitu. Iya. Terus saya pikir itu bagi yang mampu. Padahal sedekah ini kan tidak hanya dengan materi saja. Iya. Dengan semua perilaku kita itu kalau yang baik, bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan, itu termasuk sedekah. Iya, betul. Artinya apa? Artinya kalau kita berakhlakul karimah, itu hidup kita penuh dengan sedekah. Iya. Tidak dengan materi, karena seseorang yang mungkin punten yang keadaan ekonominya tidak mampu ya, tidak mungkin dengan materi itu, tapi dengan perilaku yang baik, berakhlakul karimah dan sebagainya. Seperti itulah barangkali itu Ustaz pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik. Ya, mangga doa dulu Pak Ustaz. Tadi Baik. mengenai tentang sholat masbuk. Ya, Baik. Terima kasih Pak jawab pertanyaannya. Ada dua pendapat, tapi saya ingin menjelaskan pendapat pertama terlebih dahulu tentang sholat masbuk.
Jadi di mazhab Imam Syafi'i, di mana seseorang ketika membaca saya mulai dari awal dulu. Ketika membaca Al-Fatihah imam, maka kalau normal sholatnya, imam sudah membaca Al-Fatihah, maka makmum silahkan baca Al-Fatihah. Gitu Pak ya. Itu yang pertama yang harus kita pahami dalam ibadah sholat, dalam mazhab Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua adalah imam membaca Al-Fatihah adalah bacaan makmum. Ini pendapat Imam Maliki. Maknanya tidak apa-apa tidak membaca Al-Fatihah juga. Mendengarkan bacaan imam itu sudah menjadi Al-Fatihahnya makmum. Kalau dari awal. Ya Pak ya. Nah, kalau masbuk, Bapak masbuk, kemudian imam sudah baca Al-Fatihah. Ya. Bahkan Bapak hanya mendapatkan ruku bersama imam. Misalnya imam sudah ruku nih. Misalnya apa? Allahu Akbar. Bapak baru masuk Allahu Akbar. Dapat ruku bersama imam. Imam ruku, Bapak ikut ruku, tidak sempat membaca Al-Fatihah tadi kan? Tidak sempat membaca surat yang lain, bahkan tidak sempat mendengarkan imam, mungkin di akhir-akhir saja di ayat tersebut. Maka jumhur, nah ini saya ingin menjelaskan. Jumhur para ulama, Bapak mendapatkan ruku bersama imam, maka sudah mendapatkan 1 rakaat. Gitu Pak. Tidak perlu diulang lagi di rakaat terakhir. Karena mendapatkan ruku bersama imam itu, kata jumhur para ulama, dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Walaupun tidak sempat mendengar Al-Fatihah, ataupun tidak sempat mendengarkan ayat-ayat yang lain, dia sudah mendapatkan ruku bersama imam, dengan tumak ninahnya, maka dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Gitu Pak ya? Nah, baik. Itu sudah jumhur ulama. Walaupun tidak mendapatkan Al-Fatihah tadi. Ya, sudah ketetapan mayoritas ulama. Walaupun ada pendapat yang lain, kita tidak sempat membaca Al-Fatihah, ataupun tidak mendapatkan Al-Fatihah imam, diulang di rakaat terakhir. Itu ada pendapat yang lain. Tapi karena jumhur, kita ikuti jumhur ulama saja. Bahwa dapat rakaat bersama imam, dapat ruku bersama imam, dapat 1 rakaat. Paham Pak? Gitu. Bapak yakinkan itu saja. Insya Allah menjadi keputusan ulama secara mayoritas. Gitu. Baik, sama-sama Bapak. Tadi masalah khauf. Nah, untuk khauf, kenapa misalnya tadi saya contohkan masalah ayat surat Al-Munafikun ayat 10. Gini Pak, di dalam surat Al-Munafikun itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Nah, dijelaskan di sana di ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Amwal bentuknya. Janganlah melalaikan dirimu itu, hartamu dan anakmu dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia termasuk orang yang rugi. Dilanjutkan ayat berikutnya, wa anfiku, berinfaklah kalian, wa anfiku mimma razaqnakum, apa-apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Memang boleh yang lainnya, berakhlakul karimah, sedekah dan sebagainya. Tapi khusus di ayat ini memang lebih dijelaskan kata para ulama adalah tentang infak tadi, amwal tadi, hartanya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli, sebelum berinfaklah kalian dengan apa-apa yang Allah rezekikan kepada kalian sebelum datang ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kepada diri kalian itu maut, kematian. Kemudian ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula, ketika dia maut, orang muslim itu mereka berminta kepada Allah, laula akhortani ila ajalin qarib, kalaulah engkau bisa menunda ya Allah kematianku, ya, fa asaddaqo,
Nah, fa'asaddaqo di sini ingin aku bersedekah ya Allah kalau dikembalikan lagi ke dunia. Bersedekah ini menyambung ya, kalau tadabbur yang saya lakukan itu menyambung ke ayat sebelumnya, yaitu amwal tadi, harta. Bahkan para ulama juga, saya pernah mendengarkan keterangan seorang ulama bahwa fa'asaddaqo, bersedekah di situ lebih dikhususkan masalah tentang harta. Fa'asaddaqo, bersedekahlah kalau aku minas solihin, dan itu termasuk adalah agar kita menjadi orang-orang yang solih. Maknanya memang tidak mesti dalam bentuk harta ataupun uang, boleh dalam bentuk akhlak dan sebagainya. Tetapi ketika kita punya uang berapapun, tidak banyak, saya bilang tadi, apakah 1.000, apakah 2.000 ataupun berapa saja, tapi ada nilai sodakoh dalam diri kita, maka itu bentuk mengamalkan ayat ini, Pak. Sehingga ayat ini tersebut untuk menguatkan diri kita. Harta kadang-kadang kan orang yang paling, kalau senyum mungkin masih mudah insya Allah, kemudian ibadah akhlakul karimah yang lainnya. Tetapi kadang-kadang yang membuat terkikisnya mereka itu untuk rasa kikir, karena kikir itu kan dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Bakhil itu bahasa Arabnya. Tetapi ketika mereka bersodakoh, menyatakan kebenaran bahwa rezeki itu milik Allah. Kan yang paling berat dalam diri seseorang kan harta. Harta itu luar biasa memang. Mengapa di wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kalian dengan harta lebih dahulu disebut, baru diri kalian, karena harta itu memang yang paling berat kadang-kadang dilakukan oleh seorang yang punya uang ataupun apa untuk bersodakoh yang dimiliki. Nah, sodakoh itu ketika mereka punya uang adalah bentuk mereka membenarkan harta itu milik Allah, bukan miliknya, mereka hanya titipan saja, maka bersodakohlah. Allahu a'lam bishawab. Gitu Pak ya. Jazakumullah khairan. Ya, masih ada? Mungkin silakan Pak Salman. Silakan Pak. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ini Ustaz, yang tadi Ustaz sampaikan, kan beberapa ulama ini banyak yang menghatamkan Qur'annya itu banyak ya, dalam beberapa hari, mungkin lebih cepat juga. Nah mungkin yang mau ditanyakan di sini, dalam membaca Al-Quran itu lebih utamanya itu kualitas atau kuantitas gitu Ustaz. Jadi melihat fenomena sekarang ini banyak hafiz Quran gitu, tapi melihat di lapangan mereka misalnya ada yang masih buka kerudung, atau mungkin si ulamanya melakukan maksiat juga gitu. Nah jadi lebih utama kita banyakkan baca Qurannya atau tadaburnya gitu Ustaz. Baik. Jadi kebanyakan banyak baca Quran tapi dia tidak paham, tapi malah jadi tetap maksiat gitu. Baik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu orang lagi silakan kalau masih ada. Ada ibu-ibu? Oh, wah kosong Pak Ibu. Itu tuh ada ibu. Pak Joni. Ibu-ibu ada satu. Ibu mau ada? Silakan. Ustadz, ini tentang yang salah satu yang dapat perlindungan Allah itu yang laki-laki yang takut yang digoda oleh perempuan cantik. Apakah itu terjadi sebaliknya atau hanya untuk laki-laki saja? Baik. Baik Ibu. Ya, silakan dua dulu, mangga. Pak Ustadz. Baik. Pak Joni, sekalian mangga Pak Joni atau Pak Joni, mangga silakan. Mau Pak Joni? Boleh Ustaz. Boleh, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ustaz yang malaikat memberikan informasi wala takhaf wala tahzan dan seterusnya itu. Ya. Ketika mayat menjelang kematiannya itu, kadang kita kan khawatir gitu ya, anak-anak kita gimana begitu ya. Nah, itu tafsirnya itu seperti apa Ustaz? Dalam keduniaan atau hanya diberikan informasi bahwa nanti akan indah setelahnya, atau juga diberikan ketenangan anak cucunya itu juga akan seperti apa gitu Ustaz? Baik. Baik, yang pertama kan langsung Ustaz ya. Mangga. Baik, yang pertama adalah
dari Pak Slamet tentang bacaan Quran. Di suatu kesempatan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Rasul, khatimul Quran fi syahr. Iqra'ul Quran fi syahr. Bacalah oleh kalian Al-Quran itu dalam 1 bulan. Berarti 1 hari 1 juz. Berarti sunnahnya one day one juz, memang itu sunnah. Ada seorang sahabat bertanya, ini ajidu kuwah ya Rasul. Aku masih punya kekuatan ya Rasul. Masa 1 juz 1 hari, gitulah istilahnya. Ini dari sisi kuantitas dulu saya sebutkan. Kemudian khotam Quran fi ishrin. Khotamkan Quran kata Rasul dalam 20 hari. Sahabat ini bertanya lagi, ini ajidu kuwah ya Rasul. Aku masih kuat ya Rasul. Aku memiliki kekuatan. Ajidu itu aku memiliki kekuatan, masih memiliki kekuatan. Khotam Al-Quran fi khamsata asyar. Khotamkan Quran dalam 15 hari. Berarti 1 hari 2 juz. Ngomong lagi sahabat ini ajidu kuwah. Sesungguhnya aku masih punya kekuatan ya Rasul. Maknanya izinkan aku lagi. Jangan sampai 2 juz 1 hari. Kan sahabat itu harus minta izin kepada Rasul dalam ibadah. Sunnah namanya juga. Khotam Al-Quran fi asyar. 10 hari. 1 hari 3 juz. Ngomong lagi sahabat ini ajidu kuwah ya Rasul. Aku masih kuat ya Rasul. Masih bisa nih. Jangan hanya 3 juz, lebih juga bisa. Diberi lagi izin oleh Rasul, khotamkan Quran dalam waktu fi usbu. Usbu itu 7 hari. Makanya pernah saya dulu sampaikan 7 hari itu ada rumusnya kan? Hari pertama Al-Fatihah sampai An-Nisa, hari kedua Al-Maidah sampai At-Taubah, hari ketiga Yunus sampai An-Nahl, hari keempat Al-Isra sampai Al-Furqan, hari kelima, kemudian Asy-Syu'ara sampai Asy-Syu'ara sampai Yasin, hari keenam As-Saffat sampai Al-Hujurat, hari ketujuh khotam Qaf sampai An-Nas. Ngomong lagi nih sahabat, ini ajidu kuwah ya Rasul, aku masih punya kekuatan, izinkan ya Rasul. Terakhir Rasul beri izin, khotamkan Quran dalam waktu 3 hari. Berarti 1 hari 10 juz. Silahkan Bapak pilih yang mana. Dalam segi kuantitas. Tidak ada larangan. Silahkan mau pilih 1 hari 1 juz, 1 hari 3 juz, 1 hari 2 juz, 1 hari 3 juz, 1 hari tadi bahkan ada yang hadis yang lain 5 juz 1 hari. 6 juz 5 hari khotamnya. Ada juga yang tadi Pak Bibi Syaukin namanya, yang tadi saya sebut ayat-ayat tadi, surat-surat tadi, dan ada juga yang 3 hari 10 juz. Ada jamaah di sana di daerah Kiara Condong, ketika sudah pensiun dia baca 1 hari 10 juz sampai akhir hayat hidupnya. Bisa seperti itu. Berarti butuh waktu 5 jam lah. Kalau setengah juz, 1 juz 30 menit 5 jam butuhnya, ataupun 5 jam, 6 jam, 7 jam, silahkan saja. Kemudian bagaimana dengan kualitas tadabur? Ini tidak bisa dibentrokan. Harus berjalan beriringan. Kuantitas dan kualitas dalam baca Quran silahkan. Bapak dan Ibu silahkan mau target yang mana silahkan. Oh Ustadz, saya punya hanya 1 juz 1 hari, tapi saya tadabur. Saya pahaman melalui tafsir, baca ke tafsir, silahkan itu yang terbaik. Walaupun bacanya tadaburnya 1 ayat, walaupun tadaburnya 2 ayat, walaupun baca tafsirnya 1 ayat dari tafsir tersebut, silahkan digabungkan. Membaca Quran dalilnya tadi, kuantitasnya, mentadaburi dalilnya jelas, apalagi tadaburul Quran yang dari sisi kualitas, memahami dan pahaman itu membaca tafsir. Silahkan digabungkan saja. Mungkin ini kuantitasnya banyak 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz tadi. Ini kualitasnya tetap dibaca dari sisi tadabbur. Tapi Ustadz itu disebut hafidz Quran, tapi dia bermaksiat, tapi dia akhlaknya bagus. Kita punya husnuzon
dalam diri kita. Mungkin dia belum paham. Mungkin dia oknum, mengacaukan, merubah ayat-ayat Al-Quran ataupun jauh dari amalan-amalan Al-Quran. Mungkin dia bermaksiat. Jangankan zaman sekarang Bapak Ibu, di sahabat Rasul saja ada yang murtad. Dulunya berperang bersama Rasul, kemudian dia berbelok memerangi Rasulullah SAW, murtad, penghafal Quran, hafal paham hadis. Apalagi yang sekarang misalnya oknum-oknum, syekh disebut syekh ataupun ustadz, kok kayak gitu? Iya banyak. Ada dulu cerita seorang pemuda, hafidz Quran, jadi imam, suka azan. Kemudian bertemu dengan wanita Yahudi yang cantik sekali. Ingin mendapati wanita Yahudi, ingin menikahi. Kata wanita Yahudi, syarat cuma satu. Silahkan nikahi saya, kamu masuk Yahudi. Nikah Pak, masuk Yahudi pemuda tersebut. Pas malam pertama, mau menggauli istrinya, karena dia sudah murtad tuh, mau. Kemudian dia naik tangga, jatuh dari tangga. Ketika itu husnul khotimah atau su'ul khotimah itu? Su'ul khotimah. Belum merasakan kecantikan wanita Yahudi tersebut, dia itu jelas ceritanya. Nah, maknanya kita tidak, silahkan dengan hadis yang tadi yang saya sampaikan, khotam Quran berapa kali dalam sebulan ataupun dalam berapa hari, silahkan. Kemudian yang kedua, silahkan untuk mentadaburi. Saya lebih beriringan, bersamaan, agar kita lebih kuat dalam memahami. Tidak menyalahkan banyak baca Quran. Kenapa? Mungkin dia masih melakukan itu karena pahamnya belum. Kemudian dari sisi bisa jadi menjadi oknum, musuh. Bahkan senekorgolnya, tahu? Senekorgolnya itu saya bilangnya orang yang memusuhi Islam tapi ingin menghancurkan Islam dari dalam. Mungkin pernah dengar nanti cerita, saya ceritakan senekorgolnya ini Bapak Ibu, hafal Quran 30 juz. Dan dia musuh Islam dari dalam, menghancurkan Islam. Dia masuk ke Indonesia, mengadu domba orang Islam. Orang kan percaya, dia hafal Quran. Lebih parah lagi itu. Dan dia sakratul mautnya 3 bulan kalau tidak salah. Dalam keadaan tidak bisa apa-apa di dalam tempat tidurnya. Itulah. Kadang-kadang ada yang disebut musuh Islam, kita juga harus hati-hati. Gitu Pak ya, Pak Selamat. Semoga bisa dipahami. Yang kedua tadi tentang, ini, apa tadi? Ibu-ibu itu mengenai Hah? Oh, Ibu, hadis ini walaupun bahasanya rojul, tapi lebih diartikan seseorang, orang, bukan laki-laki saja. Boleh dua-duanya. Di situ diceritakan laki-laki yang takut digoda oleh perempuan yang cantik jelita, kemudian dia lari ketakutan. Ini akhafullah, ini aku takut pada Allah, lari dia. Nah, ada juga bisa jadi perempuan tersebut, mengapa dicontohkan seperti itu? Karena memang yang banyak digoda itu adalah laki-laki. Seperti Nabi Yusuf. Kan takutnya kepada Allah tuh. Ya, di dalam surah Yusuf akhirnya diselamatkan oleh Allah. Burhanun ini azim, disebut ada bukti yang nyata ketakutan Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya yang perempuannya takut gimana? Kadang-kadang memang itu bisa berlaku kalau perempuannya takut kepada Allah kemudian menjauh dan menjauhi laki-laki tersebut. Tapi kadang-kadang laki-laki ini kan punya tenaga. Gitu maksudnya. Lebih kuat posisi di laki-laki. Tapi kalau misalnya terjadi perempuan tersebut takutnya memang luar biasa dan dia menjauh, itu sama dengan mendapatkan naungan tadi. Ya. Gitu Bu ya. Insya Allah sama-sama di sini walaupun hadisnya tentang rojul sama-sama seseorang di sana maknanya. Bisa berlaku untuk perempuan juga. Kemudian yang ketiga, gimana saja nih? Oh itu. Nah, surat wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kadang yang ditakuti seseorang itu memang posisi anak dan istrinya, keturunan keluarganya. Makanya Bapak dan Ibu, saya berpesan
tolong jangan berhenti membaca surat Al-Furqan. Doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang pertama, doa yang pertama yang kita harus terbaca. Kenapa? Karena ketika dibisikkan oleh malaikat, janganlah kalian takut, itu mencakup seluruhnya. Karena apa? Karena kebiasaan orang tersebut takut kepada Allah, kebiasaan seseorang tersebut dekat kepada Allah, kebiasaan orang tersebut ibadah kepada Allah, kebiasaan seseorang tersebut taat kepada Allah, maka dibisikkanlah, jangan kalian takut, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, alla takhafu wala yahzanu. Alla takhafu wala tahzanu itu artinya jangan kalian takut dengan apa yang kalian takutkan selama ini. Takut masalah apa? Masalah harta, takut masalah keturunan, takut masalah pasangan hidup dan sebagainya. Ketika kita meninggal, diberi ketenangan semua oleh Allah. Makanya ketika diberikan kita hidup di dunia ini, posisi kita banyak-banyak berdoa, mendidik keluarga kita, membentuk anak-anak kita menjadi solih-solihah, dan mendoakannya Robbi habli minas solihin. Dan yang paling dahsyat lagi doa surat Al-Ahqaf yang pernah saya sampaikan di sini, ayat 15. Tolong jangan sampai ditinggalkan. Dihafalkan Bapak. Apa doanya? Robbi auzi'ni an ashkuro ni'matakallati an'amta alayya. Surat Al-Ahqaf nanti dihafalkan. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Robbi auzi'ni, ya Allah, Robku, auzi'ni, karuniakan kepadaku, berikan kepadaku, auzi'ni an ashkuro nikmatakallati, agar bisa bersyukur dengan nikmatmu, an'amta alayya, yang engkau berikan kepadaku, wa ala walidai, kena orang tua kita yang sudah meninggal ataupun yang masih ada, dan kepada kedua orang tua kita, wa ala walid, wa an a'mala solihan tardoh, dan engkau mudahkan pula kepadaku beramal soleh dengan amalan yang engkau ridhoi. Tuhan amal soleh yang tardoh, wa aslih li fi dzurriyyah ini nih, dan perbaikilah keturunanku. Kenapa di sini tidak walad, Pak, Bu? Tidak anak atau ibn, tidak anak, tapi dzurriyyah. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Joni. Karena kita kadang-kadang orang tuh khawatir dengan, saya juga merasa sekarang itu, ketika ya Allah gimana anakku, gimana keturunanku nanti. Berdoa terus kepada Allah, karena doa ini menembus bahkan beberapa keturunan kita nanti. Kalau dengan kesolehan kita Bapak Ibu, yang menentukan keturunan kita itu adalah kesolehan orang tuanya sekarang. Maka disebut wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaiki keturunanku. Ketika mereka berdoa ingin diperbaiki keturunan mereka, tadilah berlakulah tadi Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Allah yang menjaganya. Karena apa? Karena ketakutan. Orang tuanya sekarang, bapaknya sekarang, takutnya kepada Allah dan dijaga oleh Allah. Kita seperti sekarang Bapak Ibu, jangan merasa kita hebat nih. Kita ruku, kita sujud, kita bisa ke masjid. Jangan merasa kita. Ingat kedua orang tua kita. Saya yakin 1000%. Orang tua kita solih, orang tua solihah, yakin saya. Doa mereka, kita bisa sekarang nih berada di masjid seperti ini. Kita bisa dengar ayat Allah, kita mendengar hadis-hadis Rasul, karena doa kedua orang tua kita. Dijaga oleh Allah sampai sekarang. Diberikan kemudahan ibadah-ibadah itu. Maka jangan sempat kita lalai. Kita berusaha terus mendoakan anak-anak kita, pasangan hidup kita, kedua orang tua kita. Karena pengaruhnya gitu. Begitu Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan apa kepadaku anakku solihin. Orang-orang yang solih. Bahkan di ayat surat Ibrahim juga, anakku dan keturunanku mendirikan sholat semuanya. Allahu Akbar. Gitu. Ya. Jadi ini yang harus kita yakini, jangan
jangan berhenti-henti doa, terus berdoa kepada Allah. Yang tadi saya sampaikan, Rabbana hablana min azwajina, dengan doa yang surat Al-Ahqaf ayat 15 itu luar biasa doanya. Semoga Allah bimbing kita selalu berdoa untuk itu. Amin. Ya Rabbal alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Mungkin waktu juga udah jam 6:30 ya. Oh, Masya Allah. Iya, jadi kita cukupan saja sampai di sini dulu. Amin. Insya Allah itu nanti untuk khosyah, untuk rokbah dan sebagainya masih banyak itu turunannya yang terjemahnya masih takut-takut juga. Iya. Teman, di mana untuk penempatannya dan seperti apa gitu kan, tadi sudah kita tahu bahwa yang namanya khauf, dengan kalau khauf itu seolah-olah ya itu mah sudah datang dari awalnya manusia, sudah ada rasa takut ya. Tapi kalau khosyah itu harus diiringi dengan ilmunya ya. Dan nanti rokbah seperti apa gitu, rokbah gitu kan. Nah, baik Bapak Ibu saudara sekalian, terutama kepada Ustaz, jazakallah khairan katsira atas bahasan di subuh pagi ini. Mudah-mudahan Allah masih memanjangkan usia kita sehingga sampai kepada pekan ketiga di bulan yang akan datang dan seterusnya, sehingga kita masih tetap untuk thalabul ilmi. Mari kita tutup bersama dan kami umumkan dulu bahwa nanti sore pada sholat asar adalah ada tabligh akbar yang diisi oleh Tengku Maulana. Kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kami mengundang kehadirannya karena ini untuk umum, sekaligus juga menyaksikan serah terima Ketua Forum Komunikasi DKM se-Arca Manik ya, dari Al Hidayah kemudian kepada yang berikutnya. Nah, untuk itu kami mengundang kepada Bapak Ibu untuk hadir pada sholat asar, diawali dengan sholat asar, kemudian nanti kita langsung mengikuti tabligh akbar bertempat di Masjid Al Hidayah ini. Atas perhatian dan kehadirannya kami haturkan terima kasih, dan mari kita tutup bersama dengan doa